kesini kalian habis pelajaran apa? Saya tadi pelajaran matematika. Itu cukup menantang ya? Iya, capek. Baik, terima kasih sudah berbagi. Sebelum kegiatan kita dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Mbak Gina. Kalian bisa panggil Ibu Gina. Saya guru BK di sini yang akan bertugas sebagai fasilitator dalam kegiatan konseling kita hari ini. Terus, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, saya ingin kalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai bisa dari Lilis. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Lilis Febrianti, bisa dipanggil Lilis. Halo Lilis. Halo Lilis. Baik Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sofi Wulandari, biasa dipanggil Sofi. Halo Sofi. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Medi Ayu, bisa dipanggil Medi. Halo Medi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarewati, bisa dipanggil Sinta. Halo Sinta. Perkenalkan, nama saya Kadari Gunawan, biasa dipanggil Alif. Halo. Alif. Terima kasih ya sudah memperkenalkan diri. Saya juga mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum Ibu. Jika belum, Ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah konseling yang mengumpulkan individu dengan permasalahan yang sama untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan juga saling membantu akan permasalahan tersebut. Dalam konseling kelompok itu juga kita akan memegang beberapa asas, yaitu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, saling menjaga, saling merasa menjaga kenyamanan juga, seperti itu. Kalian bisa paham? Bisa Ibu. Agar kegiatan konseling kelompok kita ini berjalan dengan baik, Ibu ingin membagikan lembar persetujuan yang kalian bisa baca lalu pahami jika kalian bersedia untuk melakukan kegiatan konseling ini sampai selesai dan juga bisa mampu untuk menjaga kerahasiaan. Kalian bisa tanda tangan. Baik Ibu. Sebelah mana Ibu tanda tangannya? Di sebelah bawah sekarang juga ada kolomnya ya. Ya udah Ibu. Terima kasih Sofi. Isi nama juga kan Bu ya? Ya sudah. Terima kasih Sinta, ya Alif, Medi, sudah Ibu.
akan mengikuti kegiatan ini dengan terbuka, saling menghargai, tidak saling menghakimi ataupun menilai, karena jawaban dari kalian itu tidak ada benar ya ataupun salah. Semua jawaban itu yang kita diskusikan itu patut dihargai. Lalu apakah kalian siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap, Ibu. Alhamdulillah, saya senang mendengar kalian untuk semangat mengikuti kegiatan hari ini. Sekarang Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian di dalam ruangan ini. Apakah sudah ada perasaan nyaman ataupun masih muncul perasaan kurang nyaman? Kalau dari saya udah nyaman sih, Bu. Kalau saya udah merasa udah cukup nyaman sih Bu. Jadi waktu pertama masuk juga saya agak merasa canggung dikit ya Bu ya, tapi sekarang udah nyaman. Iya, Ibu, saya juga sudah nyaman. Sudah siap dengan. Yang lain bagaimana? Kalau saya juga sudah nyaman Ibu, suasananya tidak seperti yang saya bayangkan saat saya kira akan terasa tegang, ternyata lebih santai. Kalau dari saya juga udah siap mengikuti dan sudah merasa nyaman karena ternyata saya nggak sendirian mengalami masalah ini, ada teman-teman yang lain juga seperti itu. Kalau dari saya sih juga sudah merasa nyaman, tepatnya benar sehingga saya bisa difokuskan. Terima kasih ya Adit. Ibu berharap rasa nyaman ini berlangsung selama kegiatan konseling kelompok kita hari ini sampai selesai. Ibu juga ingin mengingatkan kembali bahwa di kelompok ini tidak ada yang akan menghakimi atau menilai siapa yang paling benar, saling salah, karena setiap pengalaman yang kalian akan sampaikan itu akan dihargai. Oleh karena itu, Ibu berharap nanti kalian bisa terbuka, tanpa takut bicara, dan juga berani menyampaikan pendapat dan juga aktif dalam diskusi kita hari ini. Apakah dari kalian bersedia? Saya bersedia Ibu. Soalnya mungkin saya nggak langsung banyak bicara, tapi saya akan berusaha gitu lebih terbuka Ibu. Saya juga bersedia Ibu. Biasanya saya memang agak sulit menceritakan masalah saya, tapi saya juga ingin mencobanya. Saya siap, Ibu. Saya akan mencoba lebih aktif. Saya merasa kesempatan seperti ini bisa membantu saya belajar untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan. Terima kasih, Lilis. Kalau dari saya juga akan berusaha lebih terbuka itu kalau misalnya mendengar banyak yang lain dan berani cerita, saya juga jadi lebih percaya diri. Kalau dari saya siap aktif selama kegiatan berlangsung dan akan mencoba memberikan tanggapan jika diperlukan. Baik, terima kasih ya. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian satu sama lain ini sudah saling mengenal di dalam kelompok diskusi kita hari ini? Sebenarnya saya mengenal Medi sama Sinta sih Ibu, karena kan sekelas gitu Ibu ya. Sedangkan kalau tadian Alit sama Lilis tuh belum kenal, tapi sekarang udah. Kalau dari saya itu, saya hanya mengenal Sophie karena sering satu kelompok belajar sama yang lain. Baik, yang lain gimana? Sudah saling mengenal? Kalau dari saya cuma mengenal beberapa teman aja, tapi belum pernah berbicara banyak seperti yang sekarang ini. Kalau saya udah akan sama Sinta, cuman sama teman-teman yang lain kurang akan, tapi sekarang udah istilahnya. Kalau saya benar-benar baru bertemu dan berbicara dengan beberapa teman di awal ini. Baik, berarti dari kesempatan ini juga kegiatan konseling ini berkesempatan
untuk kalian saling mengenal lebih dekat lagi gitu ya. Agar suasana lebih cair lagi, kita akan lakukan ice breaking singkat yang bertujuan agar teman-teman lebih rileks sebelum masuk kegiatan ini. Lalu permainannya itu bernama sebut nama dan satu kelebihan dari teman yang kalian kenal. Bisa dimulai dari siapa dulu? Siapa yang mau? Saya Ibu. Jadi saya tuh lebih milih Medi karena dia tuh menurut saya orangnya rajin Ibu. Jadi waktu ada tugas kelompok atau dia selalu mengingatkan gitu Ibu, dia juga selalu mengingatkan kami supaya segera mengerjakan tugas. Wow. Saya Bu, saya memilih Lilis. Menurut saya Lilis itu kelihatannya tuh orangnya sabar gitu Bu. Walaupun kadang tugasnya banyak, dia tetap mau membantu teman kalau ada yang belum paham gitu Bu. Kalau saya memilih Sita Ibu karena menurut saya Sita itu berani bertanya kepada guru jika ada pelajaran yang belum dipahami dan saya ingin bisa seperti itu. Wah, bagus sekali Lilis. Yang lain? Kalau dari saya itu memilih Alit karena menurut saya Alit itu tidak mudah panik. Waktu bekerja kelompok dia juga bisa membuat suasana jadi santai. Kalau dari saya memilih Sophie. Menurut saya Sophie disiplin, dia selalu mengumpulkan tugas dengan tepat waktu dan sering mengingatkan teman-temannya. Makasih Adik. Luar biasa ya adik-adik. Dari permainan sederhana tadi kita bisa melihat bahwa setiap orang memiliki kelebihan yang tanpa dia sadari mungkin dia tidak tahu gitu ya. Padahal dia memiliki kemampuan yang dia belum sadari, bisa dinilai dari teman-teman yang tadi gitu ya. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini teman-teman semakin percaya diri dan juga semakin nyaman untuk berdiskusi. Saya senang sih juga Ibu mendengar pendapat dari teman-teman gitu, ternyata mereka tuh melihat sisi baiknya kita gitu Ibu. Iya Ibu, saya juga jadi lebih mengenal teman-teman dan merasa suasananya lebih akrab gitu Ibu. Kalau saya permainannya itu membuat saya itu lebih rileks, tidak terlalu tegang. Ya, saya suka juga permainannya karena saya jadi lebih percaya diri untuk bicara nanti. Sekarang saya merasa lebih semangat yang mengikuti kegiatan selanjutnya. Alhamdulillah, saya senang melihat teman-teman mulai menikmati suasana kelompok ini. Setelah ini kita akan memasuki tahap kegiatan. Pada tahap kegiatan tersebut, saya akan mengajak kalian mengenali pengalaman yang sering dialami ketika menghadapi ujian, tugas, ataupun presentasi, ataupun bentuk penilaian akademik lainnya. Kita akan mencoba memahami pikiran apa yang biasanya muncul dan juga mengapa pikiran tersebut membuat kita merasa cemas. Tidak perlu khawatir karena semua akan dilakukan secara bertahap. Dan saya akan mendampingi kalian selama proses konseling ini berlangsung. Apakah semuanya sudah siap masuk ke tahap inti? Siap Ibu, kami Saya siap menjadi kegiatan berikutnya. Baik, sekarang kita memasuki tahap kegiatan. Pada tahap ini kita akan mencoba mengenali pikiran-pikiran yang sering muncul ketika menghadapi ujian, tugas, presentasi ataupun penilaian akademik lainnya. Saya ingin bertanya, menurut teman-teman siapa yang saat ini merasa masalahnya paling urgent untuk ditangani terlebih dahulu? Saya Bu, saya dulu Bu, saya merasa tiap ada ujian saya langsung gagal, takut untuk mengerjakan. Medi. Baik, kita akan mulai membahas permasalahan yang paling mendasar. Tadi Medi menyampaikan bahwa ia ingin lebih dahulu bercerita. Apakah teman-teman setuju jika kita membantu Medi terlebih dahulu? Saya setuju Bu. Mungkin karena dari cerita Medi nanti saya juga bisa belajar gitu, karena saya juga kadang sering merasa cemas gitu Ibu.
merasa cemas? Baik Ibu, saya selalu takut setiap guru mengumumkan akan ada ujian. Jadi yang terlintas di pikiran saya itu saya langsung mengatakan saya pasti gagal, tapi akibatnya saya tidak bisa mengerjakan dengan tenang. Apa yang membuatmu yakin akan kegagalan tersebut, Bedi? Karena saya itu pernah mendapat nilai yang rendah. Sejak saat itu saya merasa kemampuan saya itu memang sangat kurang, Ibu. Baik. Lalu bagaimana pendapat teman-teman sekalian setelah mendengar cerita dari Bedi? Saya menurut saya itu ya mungkin Becky itu terlalu mengingat itu satu mengingat banget pengalaman dulunya dia gitu Ibu. Jadi kan saya pernah satu kelompok dengan Becky dan saya tahu gitu sebenarnya itu dia orang yang rajin belajar, tapi karena mungkin dia tuh lebih orangnya terlalu mengingat satu pengalaman dulu jadi terus jadi kayak gini. Iya Ibu, kalau saya lihat Medi itu sering bertanya kepada guru. Terus kalau ada materi yang belum dipahami itu, jadi menurut saya dia sebenarnya mau untuk berusaha. Iya betul Ibu. Saya juga pernah merasa seperti Medi karena sekali gagal itu saya menganggap semua ujian gagal. Saya juga pernah berpikir seperti itu dulu, padahal setelah belajar lebih teratur, ternyata hasilnya tidak seburuk yang saya bayangkan. Dari Medi, bagaimana perasaanmu setelah mendengar tanggapan dari teman-temanmu, Medi? Baik Ibu, jadi saya itu merasa lebih tenang. Selama ini saya hanya melihat kegagalan saya sendiri. Ternyata teman-teman melihat saya itu masih punya kemampuan. Baik Medi, mari kita coba melihat pikiranmu secara lebih objektif lagi. Tadi kamu mengatakan saya pasti gagal. Apakah ada bukti bahwa kamu selalu gagal? Kalau dipikir lagi sebenarnya tidak terlalu sih Bu. Saya juga pernah mendapatkan nilai yang baik. Dari teman-teman, apakah menurut kalian pikiran Medi itu menyatakan fakta atau lebih kepada kekhawatiran seperti itu? Saya lebih kalau menurut saya sih Ibu lebih ke mungkin dia lebih terasa takut kan Ibu ya, karena kan sebelum ujian dimulai Becky sudah menyimpulkan gitu hasilnya. Iya Ibu, saya setuju. Itu sepertinya pikiran yang muncul karena pengalamannya Medi. Betul, kalau dari saya itu mungkin Medi itu sering melakukan hal, saya juga pernah melakukan hal yang sama kayak Medi. Saya juga langsung berpikir dulu padahal itu terjadi dari mana. Menurut saya itu mungkin benar sih, karena hasilnya kan belum diketahui. Kalau begitu, bagaimana kalimat yang lebih realistis untuk menggantikan pikiran saya pasti gagal? Saya bilang mungkin ya bisa kayak mungkin bisa menjadi kan saya pernah gagal tapi saya akan belajar lebih baik lagi. Atau mungkin Medi bisa bilang ini satu kegagalan itu tidak menentukan semua hasil ujian saja. Cinta mungkin. Kalau menurut saya mungkin bisa juga berarti itu bilang saya belum tahu hasilnya sebelum mencoba gitu, jadi semangat mencoba gitu ya. Kalau dari saya belajar dengan sungguh-sungguh, peluang saya masih lebih tetap ada. Baik, terima kasih ya Medi. Dari beberapa pendapat teman-teman, kalimat mana yang paling sesuai untukmu? Baik Ibu, jadi kalimat yang paling sesuai itu saya melihat kalimat yang saya belum tentu gagal karena saya masih punya kesempatan belajar dan saya juga pernah berhasil. Kalimat itu membuat saya itu merasa saya itu lebih yakin. Bagaimana dengan kalian yang lainnya? Apakah kalian
juga memiliki pikiran negatif yang hampir sama atau sama bahkan? Kalau saya sendiri ibu, saya kadang sering berpikir kalau orang tua saya tuh akan kecewa gitu kalau nilai saya tuh turun ibu. Saya itu kalau saya itu pernah merasa kalau saya itu orang paling bodoh di kelas. Kalau saya sebenarnya, saya itu sebenarnya lebih takut diajak teman kalau asal saya juga. Kalau dari saya selalu merasa persiapan saya kurang, walaupun sebenarnya Apakah setelah mendengar cerita satu sama lain, kalian menemukan bahwa ternyata kalian memiliki pengalaman yang hampir sama? Iya ibu, ternyata kayak saya kira kan kayak hanya saya aja gitu yang seperti itu, ternyata teman-teman yang lain juga mengalami gitu. Saya juga baru tahu itu ternyata teman-teman mengalami kecemasan yang hampir sama dengan saya. Saya merasa lebih lega ibu karena saya ternyata tidak sendiri. Saya juga lebih berani untuk ceritakan masalah saya karena saya merasa nggak sendirian. saya juga merasa lebih semangat karena ternyata kami bisa saling membantu satu sama lain. Baik adik-adik, hari ini kita belajar bahwa pikiran negatif seringkali muncul secara otomatis ketika menghadapi tugas ataupun ujian. Pikiran tersebut belum tentu benar, tetapi jika langsung dipercaya akan dapat menimbulkan kecemasan. Ibu juga melihat hal yang sangat baik hari ini, yaitu kalian mampu saling mendengarkan, memberikan dukungan dan juga membantu teman kalian menemukan cara pandang yang lebih realistis. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar bagaimana menghentikan pikiran negatif tersebut menggunakan teknik talk stopping, sehingga pikiran negatif tersebut tidak lagi menguasai diri kita saat menghadapi situasi kecemasan akademik. Baik adik-adik semua, tanpa terasa kegiatan kita pada sesi pertama telah sampai di penghujung kegiatan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu ingin mengetahui bagaimana pengalaman adik-adik selama mengikuti konseling kelompok ini. Silakan disampaikan dengan jujur. Kalau saya sih awalnya saya kan merasa gugup karena belum pernah mengikuti konseling kelompok. Terus itu juga, namun setelah mendengar cerita dari teman-teman, saya merasa lebih nyaman dan ternyata saya tuh nggak sendirian gitu mengalami kecemasan saat menghadapi ujian dan lain-lain. Jadi saya itu merasa lebih berani berbicara dibandingkan dengan pertama kali tadi masuk. Jadi saya itu mendapatkan sudut pandang dari teman-teman bahwa pikiran saya itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Saya itu merasa lebih lega karena akhirnya bisa menceritakan apa yang selama ini saya pendam. Saya juga senang karena teman-teman tidak menghakimi saya, tapi justru memberikan semangat, memberikan saya pendapat. Saya itu, jadi saya itu sebenarnya sangat amat bisa senang, bisa dengar teman-teman. Saya jadi tahu kalau setiap orang itu punya kesulitannya masing-masing dan kami bisa saling mendukung satu sama lain. Kalau dari saya merasa kegiatan ini membuat saya lebih tenang. Ternyata banyak pikiran saya yang selama ini hanya berupa kekhawatiran. Terima kasih atas keterbukaan dari adik-adik semua. Sekarang Ibu ingin mengajak kita melakukan refleksi bersama. Setelah mengikuti kegiatan hari ini, apa hal yang paling penting yang adik-adik bisa ambil untuk dipelajari, bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya? Saya ibu, kalau saya itu belajar bahwa saya itu sering membandingkan diri dengan teman-teman sehingga menjadi tidak percaya diri. Kalau saya ibu, saya belajar kayak bahwa
terlalu fokus pada satu kegagalan dan melupakan keberhasilan yang pernah saya capai. Ya, kalau saya jadi sadar bahwa rasa takut saya itu yang dimana takut dinilai orang lain itu membuat saya cemas ketika menghadapi tugas atau ujian. Jadi saya bisa sadar gitu loh, jadi dengan perbuatan saya. Kalau dari saya belajar bahwa saya sering menganggap diri belum siap, padahal sebenarnya saya sudah berusaha untuk belajar. Saya sangat mengapresiasi refleksi yang kalian sampaikan. Kesadaran terhadap pikiran-pikiran tersebut merupakan langkah awal yang sangat penting. Pada pertemuan hari ini, kita baru belajar mengenali pikiran negatif yang muncul secara otomatis. Pada sesi kedua besok, dilakukan minggu depan, kita akan melanjutkan kegiatan dengan mempelajari dan juga mempraktikkan teknik talk stopping agar pikiran negatif tersebut dapat dihentikan dan diganti dengan pikiran yang lebih realistis lagi gitu ya. Selain itu juga kita juga akan belajar meningkatkan konsentrasi belajar serta mengurangi kecenderungan menghindari aktivitas akademik. Sebelum bertemu pada sesi berikutnya, saya meminta kalian untuk mencatat setiap kali muncul pikiran negatif ketika belajar, mengerjakan tugas, atau menghadapi ujian. Catatan tersebut akan kita gunakan sebagai bahan latihan pada sesi selanjutnya. Ibu akan memberikan lembar catatannya ya, silahkan diisi di rumah ya. Baik Ibu, saya akan mencoba mencatat setiap kali saya mulai khawatir terhadap nilai Ibu ya. Ya Ibu, saya juga akan mencatat pikiran-pikiran yang muncul sebelum ujian ya. Saya mau siap mengerjakan tugas ini. Saya juga akan mencatat agar nanti bisa didiskusikan. Saya akan lebih berusaha Bu memperhatikan pikiran-pikiran saya ketika ada pikiran yang dimana saya membandingkan diri saya terhadap orang lain. Ibu juga ingin mengingatkan kembali bahwa semua cerita, pengalaman, ataupun perasaan yang telah disampaikan dalam sesi konseling kelompok hari ini itu merupakan bersifat rahasia. Ibu berharap kalian dapat menjaga kepercayaan satu sama lain dengan tidak menceritakan isi diskusi kita ini ke halayak umum. Apakah kalian bersedia menjaga kerahasiaan tersebut? Siap, Bu. Baik, dari semua sesi kegiatan kita hari ini, ada yang dapat menyimpulkan isi kegiatan kita hari ini? Saya deh Bu, boleh? Silakan Sophie. Ibu, jadi menurut saya kita itu tadi membahas mengenai kecemasan akademik yang seringkali itu dipengaruhi oleh pikiran negatif yang muncul secara otomatis ketika kita menghadapi evaluasi akademik gitu Ibu. Terus pikiran tersebut juga belum tentu benar, tetapi jika terus dipercaya akan mempengaruhi perasaan dan perilaku kita sehari-hari nanti Ibu. Terus juga hari ini kita telah berhasil mengenali berbagai bentuk pikiran negatif yang tadi Ibu jelaskan. Hari ini kan tadi kita berhasil gitu ya mengenali berbagai bentuk pikiran negatif seperti yang tadi Ibu jelaskan. Seperti itu aja sih Ibu. Baik, terima kasih Sophie sudah dapat menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah mengikuti kegiatan hari ini dengan sungguh-sungguh. Saya sangat mengapresiasi keberanian kalian untuk terbuka, saling mendengarkan, saling membantu, saling memberikan dukungan. Saya berharap semangat ini tetap dipertahankan. Sampai bertemu lagi pada sesi berikutnya ya adik-adik semuanya. Baik Ibu. Terima kasih. Sebelum kita menutup kegiatan hari